Soal masalah pengikut atau cara kita mengikuti harus lewat reel. Nah pertanyaannya, apakah setelah kita memfollow lewat reel, endingnya reelmu akan ditonton kembali? Jawabannya adalah jadi ketika kalian itu memutuskan terjun menjadi seorang kreator, jadi paling tidak kalian itu bisa mempunyai mental pendirian atau mungkin planning dalam ke depan. Jadi kalian itu jangan terlalu percaya dengan kreator-kreator karbitan. Dalam arti begini, tidak lama monet, terus kemudian memberikan tutorial, tidak boleh A, tidak boleh B, tidak boleh C. Itu kalian tidak usah langsung gampang percaya, wajib dipilah-pilah ya. Kalau mau lebih aman untuk patokan menjadi seorang kreator, kalian itu wajib menyimak di pedoman komunitas apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Itu aja sebenarnya, simpel kan. Cuma kalau untuk info-info di Facebook sendiri kan masih baru ya, tergolong baru untuk mode profesionalnya, begitu juga dengan panduan-panduannya ya. Tapi kalau kita masuk ke pedoman komunitasnya itu kan di situ rinciannya sudah jelas sekali, jadi kita tinggal baca. Tidak usah berpatokan pada suhu-suhu yang bisa dibilang suhu karbitan ini ya, terlalu banyak, ini tidak boleh, itu tidak boleh. Jadi terkesan kalau untuk kita para pemula ini sering bingung kan. Jadi kebanyakan kalau kita sebagai pemula memulai awal kreatornya itu hanya berpatokan pada, mungkin bisa dibilang ya bukan munafik ya, uang pendapatannya, itu kalian nanti endingnya itu akan stuck, pusing, capek, lelah, depresi, stres, akhirnya males ngonten lagi. Jadi sebelum kalian memutuskan menjadi seorang kreator, alangkah baiknya baca-baca dulu atau scroll-scroll soal info-infonya yang bermanfaat ya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh di pedoman komunitas itu sendiri. Nggak di Facebook, nggak di YouTube, nggak dimanapun itu sebenarnya hampir sama. Cuma tingkat kegalauannya kalau di Facebook itu saya lihat lebih tinggi ya. Ya tidak bisa dipungkiri, mungkin bisa dibilang emak-emak mungkin di sini lebih mendominasi ya daripada laki-lakinya ya. Tahu sendiri kan emak-emak kalau buat status galau sedikit update, galau sedikit update. Padahal itu endingnya kita hanya membuang-buang waktu di dunia kreator itu sendiri. Ya di sini saya bukan melarang, itu hak kalian masing-masing. Tapi seorang kreator itu tuntutannya hanya menyuguhkan konten gitu aja loh. Jadi kita nggak usah pusing katanya untuk mau membuat status atau mengupdate itu harus sekian kali, berapa kali sehari dan bla bla bla. Itu sesuaikan saja versimu. Intinya selagi tidak berlebihan, bagi saya itu aman ya. Karena di Facebook sendiri itu kan bisa dibilang tergolong lebih rawan ke spam ya. Komentar berlebihan juga bisa spam, like, mengirim pertemanan juga bisa spam dan semacamnya ya. Jadi supaya kita tidak dibingungkan oleh para suhu-suhu karbitan tersebut, alangkah baiknya kawan-kawan itu membaca saja pedoman-pedoman komunitasnya. Jadi kita tidak tersesat, tidak gampang terpengaruh dan terprovokasi ya. Yang endingnya kita nanti malah puyeng sendiri dengan motivasi yang tidak jelas di luar sana itu ya. Intinya yang pertama, kalau saya patokan selagi konten kita original, tidak usah takut dengan berbagai bentuk pelanggaran gitu aja. Jadi untuk apa yang boleh dan tidak boleh silakan dibaca saja di pedoman komunitas itu sendiri. Karena banyak sekali di suhu di luar sana yang mengatakan kalau kita membalas komentar di notifikasi itu nanti bisa berdampak pada akun kita, katanya spam atau clickbait dan semacamnya ya. Nah fitur-fitur tersebut itu kan sudah diciptakan untuk kita manfaatkan gitu loh. Mungkin kalau kita overload ya beda lagi. Istilahnya dalam arti di bolak-balik diklik itu bisa jadi yang disebut clickbait ya. Nah terus yang paling banyak ini soal masalah pengikut atau cara kita mengikuti harus lewat reel. Nah pertanyaannya, apakah setelah kita memfollow lewat reel, endingnya reelmu akan ditonton kembali? Jawabannya adalah tidak. Jadi fitur follow itu bisa di mana saja, bisa lewat profil, bisa lewat reel ataupun lewat komentar di sebelah namanya itu ya. Langsung klik itu, ikuti. Itu enggak masalah mau pengikut neto atau tidak. Itu endingnya juga nanti sama saja. Jadi kita enggak usah terlalu memikirkan hal-hal yang mungkin sekiranya berdampak pada akun kita yang faktanya tidak.
Kan fitur-fitur tersebut sudah disiapkan oleh si Facebook itu sendiri atau Meta itu sendiri ya, untuk kita manfaatkan. Jadi kita nggak usah terlalu kaku dalam peraturan. Syukur-syukur channelmu atau akunmu ini ada yang memfollow, bisa membantu istilahnya apa? Membantu untuk syarat monetisasi, yaitu untuk pengikutmu itu sendiri ya, bertambah ya. Jadi kita nggak usah terlalu banyak tuntutan kepada yang si R2R itu sendiri ya, karena kegiatan R2R sama sub for sub di YouTube itu endingnya hampir sama. Faktanya sukses bersama di sosial media itu hanya kemungkinan tipis kawan-kawan. Jadi kita berfokus ke tujuan kita saja, awalnya mau ngonten itu apa. Yang jelas kalau tujuan kalian pertama ngonten hanya untuk mencari uang, itu kalian akan pusing, stres sendiri. Intinya kalau mau kreator, kita salurkan hobi, berbagi informasi kah, bermanfaat kah atau tidak kah, itu saja. Kalau saya pribadi di sini yang jelas saya hanya mendokumentasikan mungkin hal-hal yang buat hiburan atau mungkin info-info yang bermanfaat kalau versi saya. Kalau soal hasil itu saya pikir belakangan. Karena kita kan di sini masih pemula, belum mempunyai nama di sosial media itu sendiri. Jadi kita wajib konsisten saja dalam mengupload gitu loh. Kalau kita tujuannya mengonten hanya uang, mendapatkan penghasilan, endingnya kalian stres, bisa-bisa malah memanfaatkan jasa-jasa yang tidak jelas, yang berdampak nanti juga di akunmu. Bisa jadi kurang lebih seperti itu kan. Di sini yang jelas saya bukan munafik, saya hanya berbagi pengalaman ya. Nah di YouTube sendiri itu pun demikian. R2R apakah membantu untuk menaikkan channel? Tidak. Justru penonton-penonton yang kebanyakan datang itu malah lebih dominan penonton yang tidak subscribe atau penonton yang tidak follow menonton akun ataupun channel kita sendiri. Yang jelas intinya kalian fokus saja ke konten original kalian, sesuai bidang, sesuai hobi atau sesuai pengalaman pribadi, itu malah lebih bagus lagi ya. Jadi nggak usah terlalu berpatokan ke suhu A, suhu B. Patokanmu hanya di pedoman komunitas saja gitu loh. Karena kalau dilihat makin hari itu kan makin banyak sekali suhu-suhu karbitan bertaburan di beranda ya, yang mau seolah-olah mengajari kita dalam mode profesional ini. Jadi saran saya buat kalian itu jangan gampang terpengaruh saja. Fokus saja ke tujuan, fokus di konten original kalian. Mau versi apapun itu bebas, yang penting jangan reupload, hindari konten-konten bermusik dulu untuk yang pemula. Demikian saja dulu untuk sharing-sharingnya, lain waktu kita sambung lagi. Semangat kawan-kawan.